Oke, selamat pagi. Pasis ANT 5, kelas F ya. Selamat pagi, Pak. Oke, mana Pak Ketuanya kelas ini? Dibuka kameranya, Pak. Dibuka. Waduh, Oke, dengan recah. belum ada seragam, Kak? Bagai cinta yang Belum ada seragamnya semuanya? bagaimanapun. Belum, Kep. Belum. Kemarin Pak Ketuanya kayaknya update status sudah datang itu baju-bajunya belum? Baru hari ini mau diambil, Kep. Oke. Mana Pak Ketuanya ini? Enggak ada. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Siap, minta Kep. tolong selama pembelajaran dibuka aja kameranya biar tahu saya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Waalaikumsalam, Kep. kembali lagi sama saya. Kemarin diambil alih sama Pak Heru, sekarang kembali saya ambil di dalam dasar pengetahuan dinas jaga. Ya, saya akan share screen. Oke, Linda. Oke. Ini saya fokusnya ke aturan aturan 15 ya. P2TL itu ada 38 aturan ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Heru aturan 1 sampai 10, tapi saya potong-potong dulu karena yang saya ambil di sini aturan yang akan sering Bapak jumpai nanti dalam berdinas jaga ya, berdinas jaga. Contohnya adalah aturan 15 yaitu situasi menyilang atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan crossing situation ya. Minta tolong Pak Rano. Pak Rano lagi di kapal kan? Tolong dibacain, Pak. Iya, betul. Aturan 15. Silakan Pak Rano dibacakan. Yang melihat kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpang dan menghindari memotong depannya. Terima kasih. Artinya, yang melihat kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpang dan menghindari memotong di depannya. Ya. Yang melihat kapal lain pada lambung kanannya. Artinya, jika dia melihat lampu merah, ya, lampu merah yaitu lampu merah harus menyimpang dan menghindari memotong depannya. Ya. Ini jikalau kalau CPA close point approximate-nya besar, artinya lebih dari 2 nautical mil, silakan memotong di depannya. Ataupun untuk lebih amat lagi memotong dari belakangnya, ya, memotong dari belakangnya. Nanti akan saya kasih tunjuk video YouTube, ya. Tapi mohon maaf kalau video YouTube-nya banyak iklan, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. aturan 15. Kembali lagi ke next-nya aturan 16. Tindakan kapal yang menyimpang. Artinya kapal yang tadi memotong harus menyimpang apa tindakannya. Oke, Pak Harir Handiki silakan dibaca aturan 16. Aturan 16, tindakan kapal yang menyimpang harus mengambil tindakan sedini mungkin dan nyata. Terima kasih Pak Harir Handiki, aturan 15-16. Artinya ini ya, kalau misalnya Bapak berjalan di kapal, lampu lambung sebelah kiri adalah lampu warna Merah. merah, betul. Merah, Pak. Lampu sebelah kanan adalah lampu warna hijau. Oke, artinya kalau Bapak melihat lampu merah, tindakan Bapak harus mengambil tindakan untuk menghindari. Dalam arti mengambil tindakan sedini mungkin, memotong belakangnya
ataupun memotong depannya. Ya, tapi menurut P2TL harus memotong di depannya. Dengan syarat jikalau CPA close position of approximate-nya, artinya titik bertemunya itu lebih besar dari 2 nautical mil, silakan. Tetapi jikalau tidak, silakan mengambil tindakan dengan menghubungi kapal sebelah. Ya, bapak-bapak mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan radio, panggil nama kapalnya, panggil call sign-nya, dan sebutkan nama kapal bapak dan sebutkan call sign-nya. Contoh, ya, kapal sebelah adalah kapal Rano dan kapal bapak adalah kapal Hari. Contoh aja Pak ya, nggak apa-apa ya. MV Rano, call sign Romeo Alpha November Oscar. This is MV Hari. This is motor vessel Hari. Call sign Hotel Alpha Romeo India, calling you, over. Nah, nanti pasti MV Rano membalas. Station calling MV Rano. Silakan Bapak balas lagi. Ya, this is motor vessel Rani. Motor vessel Rani calling you. Please change to 06. Nah, jangan sekali-sekali berkomunikasi di channel 16. Cari channel yang lebih baik lagi. Artinya komunikasi internal Bapak dengan kapal lain harus menggunakan channel lain agar tidak mengganggu proses channel lain di channel 16. Ya, setelah memasuki channel 06, ya nanti Bapak panggil lagi MV Rano, this is motor vessel Hari calling you. Ya, go ahead sir, misalnya kayak gitu. My vessel in your port side. Ya, artinya MV Rano itu berada di sebelah kiri kapal Hari karena dia melihat lampu sebelah kiri. Dan MV Rano, I will crossing from your head. Please keep your speed and course. Artinya saya akan memotong Bapak dari depan. Tolong pertahankan speed dan course Bapak, ya. Dan MV Rano akan memotongnya dari depannya. Atau dengan kata lain, MV Rano, I will crossing you from your aft, ya, from your aft. Please keep your course and speed. MV Rano akan mengubah haluannya ke kanan, ya, mengubah haluannya ke kanan dan memotongnya dari belakang. Begitulah namanya situasi menyilang. Aturan 15 dan aturan 16. Oke, Bapak-bapak gimana? Cukup jelas pelan-pelan saya jelasin ini aturan 15 dan 16. Kita pelan-pelan saja. Jelas deh. Oke. Jelas Ya. Kep. Oke, ini contoh videonya, ya, videonya. Oke, sabar ya. Kok jadi aturan? Sabar. Nah, ini contoh video aturan 15. Nah, situasi menyilang. Nah, bisa dilihat ya, Bapak-bapak ya. Ya, Nah, ini MV Rano contohnya yang warna merah dan MV Hari adalah contoh warna biru. Ya, situasi silang, bahaya tubruka. Oke, dia akan memotong haluannya ke kanan karena dia memungkinkan bahwa CPA-nya itu kurang dari 2, makanya dia ngambil tindakan merubah haluan ke kanan. Oke? Nah, dia akan tadi itu adalah tindakan salah karena CPA-nya kurang dari 2, maka dia akan terjadi tumpukan. Ya. Minimal CPA berapa Kep supaya kita mengambil tindakan Kep? Oke, bentar ya, nanti kita jelasin Pak, nggak apa-apa. Pak Julianto, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke Kep.
Oke, terima kasih. Tadi ada bilang minimal CPA kalau misalnya untuk mengambil tindakan ya. Tergantung. Kalau kita namanya di open sea, artinya di lautan yang luas, ya, mempunyai ruang gerak yang luas, ya, ruang gerak yang luas itu, Bapak, ya, ruang gerak yang luas itu, Bapak harus minimal CPA-nya 2 nautical mil. 2 nautical mil. Tetapi jika di daerah padat, contohnya di daerah memasuki pelabuhan ataupun di TSS (Traffic Separation Zone) itu, ya, jangan sampai 2 karena Bapak mempunyai ruangan yang sempit. Jadi usahakan di bawah 1 dengan tindakan harus masing-masing dari kapal tersebut mengambil ataupun prosesnya itu ya saling setuju. Artinya sudah berkomunikasi via radio. Jadi ingat, kalau di open sea lebih dari 2 nautical mil bisa ambil tindakan. Tapi kalau misalnya di daerah TSS ataupun daerah pelabuhan ataupun daerah yang sempit, jangan sekali-sekali mengambil CPA lebih dari 2. Karena nanti Bapak akan mengambil daerah yang luas dan terganggu dengan kapal lain karena kapal Bapak bukan cuma MP Rano pun MP Hari. Pasti kapal lain juga banyak. Oke, gimana? Cukup jelas? Jelas, Cap. Jelas, Cap. Jelas, Oke. Cap. Masuk ke aturan 17 dan 18. Silakan dulu Pak Julianto Silaban yang tadi bertanya, aturan 17 dibacakan. Aturan 17 tindakan kapal yang bertahan. Jika kapal yang satu menyimpang, yang lain harus bertahan. Jika perlu, kapal yang bertahan boleh membantu. Jika terlalu dekat, kapal yang bertahan harus mengambil tindakan. Untuk menghindar, jangan merubah ke kiri. Aturan ini tidak membebaskan kapal yang harus menyimpang. Nah, terima kasih. Tadi saya katakan ini jadi berkaitan Pak. Aturan 15, aturan 16 sampai dengan aturan 18 ini semuanya berkaitan. Crossing situation itu ya. Dikatakan tindakan kapal yang bertahan. Jadi ini MP Hari yang bertahan ya. Jika kapal yang satu menyimpang, yang lain harus bertahan. Jadi jangan ngambil tindakan dua-duanya berubah haluan. Jangan. Nah, tadi saya katakan, please keep your course and speed. Artinya itu yang bertahan. Ya, jadi yang harus menyimpang itu adalah MP Rano. Jadi MP Hari ini tetap pada haluannya. Jangan berubah, haluannya tetap, speednya tetap. Yang ambil tindakan adalah MP Rano. Ya, jika perlu kapal yang bertahan boleh membantu. Jika perlu ya, jika perlu. Artinya MP Hari tadi bisa mengubah haluannya sedikit ke kiri. Jangan ke kanan lagi, nanti melebar ke kiri. Ya, melebar ke kiri. Nah, dengan syarat nanti yang akan merubah haluan yaitu kapal yang mengambil tindakan itu akan lebih lebar lagi larinya. Ya. Jika terlalu dekat, kapal yang bertahan harus mengambil tindakan. Nah, ini jika perlu dan jika terlalu dekat. Untuk menghindari, jangan merubah ke kiri. Untuk menghindar jangan merubah ke kiri. Ini dengan pengecualian jikalau kapal yang bertahan tadi atau kapal yang bertahan tadi ya sudah setuju dengan kapal yang mengambil tindakan bahwa dia akan bertahan ya. Oke, jadi kalau bisa Pak, komunikasi antara kapal yang bertindak sama kapal yang bertahan itu harus dikomunikasikan ya. Tetapi di aturan P2TEL ini sebenarnya ya, kalau misalnya orang-orang yang bertahan di atas kapal, sebenarnya kapal yang memiliki lampu merah ya, yang memiliki lampu merah tidak akan merubah haluannya. Dia akan tetap seperti course dan speednya. Tetapi kapal yang melihat lampu merah tersebut ya, akan merubah tindakannya ya, ya. Kita lihat lagi lah tadi seperti video tadi biar lebih pasti, lebih enak. Nih, di sini kan kita lihat bahwa kapal Adar ya, kapal Adar atau MP Hari yang saya sebut tadi tidak merubah haluannya, dia akan tetap pada course-nya yaitu 270 derajat. Sedangkan MP Rano atau yang menghindari itu akan merubah haluannya ke kanan.
Ya, intinya ini yang bertindak warna merah, ya, yang bertindak lampu merah, ya. Nah, hindari memotong. Nah, Tang, kalau Bapak mempunyai CPA kurang dari 2, jangan memotong di depan. Ini akan ragu-ragu, maka akan terjadi yang namanya collision. Ya, collision ya. Oke. Terakhir, aturan 18. Oke. Siapa lagi nih? Muhammad Tegar Purnawangsa, silakan dibaca. Aturan 18. Tanggung jawab antar kapal, kecuali diatur dalam aturan 9, 10, dan 13. Kapal tenaga harus menyimpangi kapal yang dapat diolah gerak, kapal yang terbatas olah geraknya, kapal yang sedang menangkap ikan, kapal layar. Oke. Aturan 18 ini sudah beda. Ini tanggung jawab antar kapal. Ya. Oke. Oke, saya cukupkan aturan 16, 17, 18. Nah, saya minta tolong ke Bapak, ya. Yang aturan 16 tadi, 17 tadi, dan 18 tadi, tolong dicatat. Ya, dibikin di selembar kertas, ya, tulis nama, ya, bikin mata kuliah, dasar pengetahuan dinas jaga, ditulis 16, 17, 18. Ya, aturan 16 ini, aturan 17 ini, aturan 18 ini. Oke. Saya tunggu nanti sampai jam 12, ya, Bapak-bapak ya. Terserah mau kayak gimana dibikin. Ya. Siap, Kep. Siap, Kep. Oke. Terima kasih. Tolong dibuka kameranya semuanya biar saya ambil screenshotnya. Ini Pak Rano ini mau kemana? Mau pesiar kah? Mau ke pabrik, Pak. Pabrik akasia. Pabrik atau mau pesiar, mau pijit kali.